Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Syukur alhamdulillah kami ucapkan. Tak lupa solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, juga para sahabatnya. Sahabat beriman yang berbahagia, terima kasih telah mampir ke channel Farid TCG. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke yang lainnya, agar channel ini semakin berkembang, berkah, dan bermanfaat untuk orang banyak. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila datang awan gelap, angin topan, dan sebagainya, wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh nur akan terlihat pucat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau keluar masuk rumah dan terus-menerus membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan kebaikan yang ada di dalamnya, hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dikirim bersamanya. Jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tampak ceria. Aku Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan, tetapi mengapa engkau justru nampak cemas? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab, karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin. Ketika melihat gumpalan mendung, mereka gembira. Mereka mengira akan turun hujan, tetapi ternyata yang turun adalah azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika orang-orang itu, kaum Ad, melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bukan, itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, jika engkau memang seorang nabi, kirimkanlah azab kepada kami. Angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga tidak kelihatan, kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah, kami membalas kaum yang durhaka. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24-25. Inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci, yang dimiliki oleh seseorang, yang dikenal sebagai Sayyidul Awalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Robnya sedemikian rupa, sehingga ketika datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu. Sekarang, lihatlah diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lain, jangankan mempunyai perasaan takut kemudian segera bertaubat, beristighfar, dan sholat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Syekh Nadru bin Abdullah rahmatullah alaih bercerita, pada waktu hidupnya Anas radhiyallahu anhu, tiba-tiba siang menjadi gelap. Segera aku menjumpai Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apakah kejadian seperti ini pernah terjadi pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya, nauzubillah, jika angin bertiup sedikit kencang pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Abu Darda radhiyallahu anhu juga bercerita, jika terjadi angin ribut, biasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasa takut dan segera pergi ke masjid. Dewasa ini, meskipun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang ingat untuk datang ke masjid? Jangankan masyarakat awam, bahkan orang-orang berilmu pun sedikit yang mempedulikannya.
Silakan menjawab masalah ini dengan merenungkannya di dalam hati masing-masing. Suatu saat, terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ingin mengetahui dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh beliau ketika terjadi gerhana matahari seperti itu. Mereka yang sedang sibuk bekerja pun segera lari meninggalkan pekerjaannya. Bahkan, anak-anak kecil yang sedang berlatih memanah juga ikut berlarian meninggalkan latihan mereka untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendirikan 2 rakaat sholat kusuf, sholat gerhana matahari, yang sangat panjang, sehingga sebagian orang yang mengikutinya terjatuh pingsan. Dalam sholat itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berdoa, "Ya Rob, bukankah engkau telah berjanji bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku masih bersama mereka, dan engkau juga berjanji tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar." Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di antara mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada orang-orang, jika terjadi gerhana matahari atau bulan, segeralah sholat dengan perasaan takut. Seandainya kalian mengetahui keadaan hari akhirat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jika terjadi lagi peristiwa seperti ini, dirikanlah sholat, berdoa, dan bersedekahlah. Suatu ketika, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sepanjang malam. Beliau sholat hingga waktu subuh sambil terus-menerus membaca ayat, "Ya Allah, jika engkau azab mereka, terserah engkau. Mereka hamba-hambamu, dan engkaulah pemiliknya. Pemilik berhak menghukum hambanya yang bersalah. Jika engkau mengampuni mereka, itu pun terserah engkau. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau berkuasa memberi ampunan. Engkau maha bijaksana, maka ampunanmu pun sesuai dengan kebijaksananmu." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 118. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih juga pernah menangis sepanjang malam sambil membaca ayat, "Dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa." Al-Quran Surah Yasin ayat 59. Maksudnya, pada hari kiamat akan dikatakan kepada para pendosa, "Selama di dunia kalian bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak berdosa, tetapi pada hari ini kalian akan dipisahkan dengan mereka." Mendengar perintah ayat ini, wajarlah bila seseorang menangis, karena tidak tahu apakah ia termasuk golongan para pendosa atau golongan orang yang taat.